Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya peserta dari Pekerti Gelombang 4 tahun 2023 atas nama Mira Gayatri Kartika yang akan menyerahkan peer teaching real saya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas WR Supratman Surabaya. Baiklah, Bapak Ibu, kita saksikan bersama-sama. Oke, selamat malam, teman-teman. Terima kasih sudah, iya. Siapa ini? Terima kasih sudah bergabung di mata kuliah saya pada malam hari ini. Dan mohon maaf karena learning masih belum bisa proses ya, karena kita sedang ada perubahan server, maka kita akan beralih dulu sementara di Zoom ini. Oke. Hari ini terima kasih, selamat datang yang sudah bergabung di absensi. Jangan lupa teman-teman tetap nyalakan e-learning-nya untuk absensi ya. Dan di situ juga sudah ada materi yang saya unggah dari minggu kemarin sebenarnya. Karena belum sempat kita bacakan, jadi minggu ini saya akan membacakan beberapa materi dan saya akan berusaha menerangkan sedikit materi. Hari ini kita juga nggak cuman materi saja, nanti jam 8 insya Allah kita akan bikin game seru ya. Hari ini, malam ini kita lagi ada bagi-bagi pulsa senilai 10.000 bagi teman-teman yang malam hari ini udah fokus untuk menemani materi saya, mendengarkan materi saya, dan berinteraksi terhadap materi saya. Jadi yang aktif hari ini, malam ini, saya berikan pulsa senilai 10.000 rupiah. Ya, kalau ada yang mau bertanya, saya kasih pulsa. Kalau ada yang menjawab pertanyaan, saya kasih pulsa. Kemudian aktif, saya kasih pulsa untuk malam hari ini ya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Saya akan share. Oke. Kelihatan ya slide saya ya? Oke. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Sip, jelas ya? Oke. Baiklah. Kalau kita ngobrol soal dasar-dasar kewirausahaan, tentunya kita ini juga harus belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin, ya. Karena dasar-dasar kewirausahaan, seorang wirausaha itu dituntut bukan kayak karyawan, teman-teman. Kalau karyawan itu kan bos ngomong apa, ada SOP-nya, ada sistemnya, kita tinggal mengikuti, ya kan? Tapi kalau kita menjadi seorang wirausaha, wira swasta, kita tuh menciptakan atau meng-create sistem itu sendiri. Jadi nggak ada ceritanya kita itu cuma berdiri tegak, berdiri aja menunggu sistem itu terjadi. Nggak, kita yang harus meng-create. Makanya kenapa setiap kali kita meng-create sesuatu, ketika kita memutuskan menjadi seorang wirausaha, itu harus ada kepemimpinan. Makanya teman-teman juga diajari kepemimpinan secara mendasar. Menjadi seorang pemimpin itu gampang, teman-teman. Tak akoni gampang, ya. Tetapi menjadi seorang leader itu yang susah. Kalau seorang pemimpin itu lebih banyak menyuruh ya. Ini kamu, ini suruh ini, suruh ini, suruh ini gitu. Tapi menjadi seorang leader itu memberikan contoh kepada anak buahnya. Itu leader, ya. Makanya kepemimpinan itu sangat diperlukan ketika teman-teman mau melakukan mau terjun dalam bidang usaha, ya. Termasuk pengambilan keputusan. Oke. Nah,
Pemimpin ya, itu adalah seseorang yang dia itu mampu mempengaruhi orang lain. Bu, apa bedanya sih selebgram ya atau influencer sama kepemimpinan? Beda. Influencer itu dia hanya mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu. Tetapi tidak ada tujuan apa-apa ke depannya. Ya, dia hanya mengajak aja, ayo. Tapi tidak ada tujuan apa-apa. Ya sekedar aja mengajak, mungkin bisa jadi mempromosikan sesuatu, mempromosikan tempat jualan teman-teman, mempromosikan usaha teman-teman. Tapi hanya itu, just it. Dia tidak ada kepentingan, tidak ada tanggung jawab untuk punya tujuan bersama-sama kalian. Ya, itu namanya seorang selebgram ya, influencer seperti itu. Yang sekarang adalah setidaknya menjadi apa ya? Pekerjaan yang sudah mulai dilirik orang jadi influencer ini ya. Karena memang itu pekerjaan yang mudah sekali. Hanya mereview, kemudian orang bisa terpengaruh ya. Hanya mereview, terpengaruh. Kalau leader, enggak. Pemimpin itu dibutuhkan orang yang bisa mempengaruhi orang lain untuk ayo sini kerja sama aku. Gitu ya. Kita capai tujuan organisasi sama-sama. Itu pemimpin. Kalau enggak punya rasa itu, dia dipastikan bukan tidak ada ya, tapi belum terasah kepemimpinannya. Hal itu tuh diasah teman-teman. Makanya kenapa kita kalau waktu SMP ya, SMA gitu ada apa ya? LDKS ya, OSIS seperti itu ya. Itu untuk mengasah kepemimpinan kita. Untuk mengasah leader kita gitu. Kalau diyakini kita nggak punya, aduh aku ini nggak ada ambience ya, nggak ada keinginan untuk menjadi seorang leader, ya susah. Karena itu semua diasah dari semua pengalaman dan lain sebagainya. Ya, oke lanjut. Mungkin pernah dengar ya, Margaret Thatcher. Ini Perdana Menteri Inggris perempuan. Ini zaman-zaman tahun 90-an kalau nggak salah ya. Mungkin ada yang belum lahir ini ya. Kalau Bu Nur sudah lahir ya Bu Nur ya. Kalau teman-teman yang lain ini loh Bu Nur, umur kelahiran 2000 ya 90-an gitu mungkin nggak begitu kenal ya. Jadi ada namanya teori karakter. Teori karakter itu sebuah teori yang menggambarkan sosok-sosok pemimpin. Apa aja? Yang pasti percaya diri. Orang kalau mau usaha, ya percaya diri. Bukan percaya diri karena dia membawa sesuatu untuk dipamerkan, ya seperti saat-saat ini, bukan. Tetapi percaya diri dia punya kemampuan untuk menjalankan suatu usaha. Jadi apa ya istilahnya kalau orang bilang itu posturnya beda. Posturnya itu lebih dia membusungkan dada, tapi bukan sombong. Dia membusungkan dada, berjalan ke depan, tatapannya ke depan. Teman-teman, saya kasih tahu ya. Pernah lihat mungkin ada sales yang teman-teman ketahui seperti sales handphone, sales kartu kredit, kemudian sales kosmetik gitu ya, yang mungkin teman-teman temuin ya. Coba teman-teman lihat, ada yang gayanya cuman seadanya, berdiri nggak enak, ya kan? Santai-santai. Ada juga yang malah ngobrol sama temannya ketika ada customer datang. Atau yang males-malesan untuk ketika kita tanya, Mbak ini apa warnanya? Atau Mbak untuk cari barang ini di mana ya? Gitu. Ada yang aras-arasan, aras-arasan? Cuek lah ya, sekenanya. Tapi ada juga yang akhirnya dia
karena dia merasa ini adalah pelayanan, dia berdiri membantu kita gitu ya dengan percaya diri. Oh, ini Ibu, ini ada di sini. Ini Ibu, ini ada di sini. Bahkan bisa jadi dia menawarkan hal-hal lain yang kita nggak kepikiran untuk membelinya, tapi jadi membelinya. Ya kan? Itu adalah tipe-tipe orang yang percaya diri. Kemudian kelihatan dari etosnya, antusiasnya ketika melayani kita, etosnya baik. Oh iya Bu, iya tak carikan barangnya. Ini ada kok Bu, tinggal 2. Nanti kalau Ibu butuh banyak tak teleponkan lagi. Nah, seperti itu. Itu adalah tanda-tanda percaya diri seseorang. Nah, kalau dia itu diterjunkan ke bisnis, insya Allah itu berhasil. Makanya kena coba ya, ini rata-rata perempuan ya. Pernah tahu nggak panci-panci itu kadang-kadang juga, saya juga kemarin pernah melakukan penelitian, ada di daerah Kapas Krampung, Surabaya ya, itu ada suatu toko yang hidden games ya. Orang nggak akan ngerti kalau itu adalah toko perlengkapan dan peralatan rumah tangga karena masuk gang kecil. Tapi omsetnya besar sekali. Saya tanya, loh, orang lu nggak tahu kalau ada toko. Jadi saya kebetulan dikasih tahu sama teman saya bahwa itu di situ ada toko perkakas rumah tangga yang murah begitu ya. Dan saya pun pingin karena jarang ada yang seperti itu. Kalau kita cari perlengkapan rumah tangga mungkin kayak kipas angin ya di Hartono bisa. Atau kita cari wajan, sutil atau apa gitu di market ada ya di supermarket atau apa. Tapi kan dengan harga yang ya lumayan ini, kalau kita ke pasar kita juga melihat barangnya nggak begitu bagus. Sedangkan di tempat ini barangnya bagus. Barangnya bagus, kemudian kondisinya bagus, brandnya juga bagus gitu yang dijual. Saya tanya, loh, kok bisa ya omsetnya segitu? Iya, karena saya ini punya beberapa sales yang antusias. Bener, Ibu, perempuan-perempuan ya, naik motor ke sana ke sini bawa catatan banyak. Iya, tadi ini begini, melayani telepon. Bu, apa? Tak ambil 1 ya. Besok bayar gini 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 gini. Seperti itu. Antusias banget. Saya lihat tuh sampai melongo saya. Wih, luar biasa ya. Ibu-ibu ya. Dengan usia yang udah nggak muda lagi menurut saya karena udah kisaran 40-an ya. Tapi saya melihatnya tuh, wih, etos kerjanya ada. Dan di segi apapun, bisnis apapun, dia akan satu, mudah dipercaya orang, kedua dia akan sukses. Karena dia menganggap semua hal itu penting. Jadi hal receh-receh kayak gelas saja dia layani loh. Pembelian gelas cuma 2, tak bawain ya Bu, sekalian ya 2 ya gelasnya ya. Sekalian itu untuk bonus lah, tambah 1 lagi. Nah, hanya gelas 2 aja dia layani, apalagi gelas yang banyak. Untuk itu kita harus percaya diri, harus punya etos kerja sebagai seorang leader. Ya. Kemudian bertekad baja, udah nggak usah diragukan lagi ya ibu-ibu tadi yang jualan itu, tekadnya baja. Demi 1, demi biasanya mereka untuk makan anak-anaknya. Itulah ciri dari sosok pemimpin wanita ya, yang rata-rata tuh punya karakter. Kalau laki-laki seperti itu normal, ya. Laki-laki itu kadang beberapa yang saya temui ya, sales itu lebih arah sabar, ya. Sabar tapi mengarahkan. Biasanya orang-orang sales mobil. Nah, kalau kita lihat ya cowok-cowok itu ya, ada yang cuman sekenanya aja, ada yang benar-benar mengambil sisi hati dari konsumennya. Nah, Ibu, Bapak ini loh, sudah lama gini apa nggak tuker tambah? Ibu, coba dilihat dulu, monggo, nggak apa-apa dibuka-buka, terus kacanya dilihat, sanusnya dilihat, dibuka, nggak apa-apa Bu, tak temenin Bu untuk lihat. Nah, sabar. Tekadnya udah baja karena udah nggak pingin lagi apa-apa kecuali menjual barang. Karena ini ya ibarat apa? Semua bisnis itu adalah jual beli. Jadi semua barang yang dijual, ya. Kemudian tegas pasti, karismatik ini yang saya lihat. Ibu itu karismatik, ya, dilihat menyenangkan. Meskipun dia tidak menggunakan pakaian yang mewah, ya, riasan yang menor atau riasan yang flawless, ya, tapi dia tegas.
karismatik. Jadi enak dilihat begitu, ya. Kemudian itu tadi yang saya bilang, antusias. Baiklah, unsur-unsur kepemimpinan. Kepemimpinan itu nggak pernah egois ya, teman-teman ya. Selalu melibatkan orang lain. Jadi nggak ada yang namanya seorang pemimpin itu egois. Dia merangkul semuanya untuk tujuan bersama. Kemudian kepemimpinan itu menyangkut distribusi kekuasaan. Jadi kepemimpinan itu bukan dia mengambil alih semua kekuasaan dan hanya dia yang menjalankan semua. Enggak, capek. Ya, kita sebagai seorang pemimpin itu harus bisa mendelegasikan kekuasaan kita untuk bisa teman-teman yang lain itu juga sama-sama berkuasa dalam bidangnya masing-masing, tapi nanti arahnya ke kita. Jadi kita jangan membatasi kalau bawah kita atau bawahan kita itu punya kesempatan atau cara memimpin yang beda-beda ke bawahannya lagi. Biarin saja, dilihat nanti ya. Apakah dia bagaimana memposisikan dirinya sebagai leader, itu biarkan belajar. Karena sebenarnya leader itu mempercayakan kekuasaan kita kepada yang lain. Mas Yo kadang-kadang aku nggak percaya sama anak itu, loh harus, seorang leader itu harus. Bagaimana ketika nanti leader itu terus kemudian dipatahkan kepercayaannya sama anak buahnya, itu udah resiko. Ya, setiap pekerjaan pasti ada resiko. Tapi sebelum kita dibegitukan, kita akan approach anak buah kita, ya, bawahan kita, dikasih informasi sebanyak-banyaknya. Kalau ternyata itu di luar kendali kita, ya sudah, itu udah nggak bisa apa-apa lagi ya. Makanya seorang leader itu banyak berdoa, banyak melakukan pendekatan ya, iman ya, dan takwanya, ya itu memang harus seperti itu. Kemudian kepemimpinan menyangkut penanaman pengaruh dalam rangka mengarahkan bawahan. Ya, saya dulu punya atasan ya, saya punya banyak atasan dulu karena berganti-ganti. Saya punya atasan itu waktu di bank itu ada salah satu atasan yang tidak pernah mempercayakan apa-apa ke saya. Ya, contoh nih ketemu nasabah begitu ya, ketemu nasabah, apa yang saya informasikan ke nasabah itu langsung di-cut sama beliaunya. Oh begini Bu, begini. Jadi ketika saya bilang iya Ibu, ini produk yang kita punya seperti ini. Produk ini kebetulan cocok sekali buat Ibu karena saya lihat Ibu kok suka ya menggunakan mobile banking, kemudian ini ternyata Ibu itu antusias ketika melihat saya. Oh iya betul Mbak gitu. Tetapi atasan saya pun juga nggak begitu ini ya, malah meng-cut gitu. Itu nggak benar. Tapi setelah saya punya atasan lagi yang lain, saya merasa didukung. Karena kenapa? Karena ketika saya menginformasikan sesuatu kepada nasabah lain, saya ini seperti dibiarkan untuk menjadi diri saya sendiri. Ya, itu penting ya, teman-teman ya. Saat ini kalau teman-teman sebagai seorang leader ya, punya bawahan, kemudian mungkin sekarang jadi kepala ya, berikan kesempatan untuk bawahan teman-teman melakukan apa yang bukan dia inginkan ya, tetapi yang seharusnya dia pelajari, kemudian dia tuangkan dalam pekerjaan. Berikan kepercayaan itu, gitu ya. Jangan dipotong-potong, jangan di-cut-cut. Nggak boleh kamu, loh salah kamu, jangan. Lihat dari belakang saja, lihat dari jauh, ya. Kalau memang misalkan dia ternyata masih melakukan kesalahan, berarti approach lagi, ya. Karena kalau kita punya usaha, ya, kalau kita putus asa dengan usaha kita hanya gara-gara sumber daya manusianya, ya itu berarti kita belum bisa menjadi seorang leader. Tapi kalau kita sudah santai dengan sumber daya manusia kita, berarti kita sudah cukup mumpuni untuk menjadi seorang leader. Karena menjadi seorang leader itu nggak gampang. Mengarahkan inilah dan menanamkan pengaruh agar tujuan kita tuh sama-sama. Gitu, ya.
Nah, oke. Nah, ini ada 11. Mengapa banyak pemimpin gagal memimpin? Nah, teman-teman yang punya browsing, googling, dan lain sebagainya, silahkan dibuka. Ya, silahkan dibuka sambil saya kasih permainan ya. Oke, persiapan ya, saya akan bertanya ini. Apa arti dari ini semua dan tolong dijelaskan. Sebentar ya. Di sini siapa saja? Ada 10 orang ya. Oke, 10 orang. Hah, kok 10 menit lagi ya? Oke, 10 menit lagi. Di sini ada Mas Gian. Ada Mas Dedi. Ada Mas Feldiano. Ada Mbak Mia. Ada Bu Nur. Ada Yustinia. Siapa ini Oppo? Siapa Oppo? Oppo CPH 2387. Tulis saja Oppo. Terus ada Maudi. Oke, siap-siap ya. Oke, saya akan memutar roda ini dan sambil saya menanyakan, ya. Bila ada yang sudah jawab betul, saya akan kasih pulsa 10.000. Mas Bian. Oke, Mas Bian, siap? Mana suaranya nih, Mas Bian? Mas Bian? Oke. Kalau tidak ada jawaban atau salah, saya akan Baik, Bu. Oh, udah oke. Oke, ya, siap. Sekarang Mas Bian, pertanyaan saya bisa dilihat di materinya ya. Arogan itu apa, Mas Bian? Arogan, nggak apa-apa. Kata-kata yang simple aja. Arogan itu seperti sombong atau meninggikan diri sendiri. Oke, sombong atau meninggikan diri sendiri. Oke, baik. Contohnya seperti apa, Mas Bian? Contohnya itu seperti kesalahan bawahan kita atau karyawan kita, tetapi diri kita ini seperti memberikan apa itu sejenis apa ya, kayak keinginan kita itu nggak boleh apa, di lain tanggung jawabkan gitu. Keinginan kita di lain tanggung jawab kan? Iya, seperti gimana ya? Kayak kita punya sesuatu bisnis ya, Bu. Mhm. Kita memiliki
contoh marketing seperti ini. Mm-mm. Cuma bawaan kita memberikan solusi ke kita untuk agar menjadi gini, tetapi Ya. kita nggak mau menerimanya. Oh, oke, ya. Berarti sikapnya terlalu tinggi hati untuk menerima masukan dari orang lain. Begitu ya, Mas Bian ya? Ya, maksud saya itu, Bu. Iya, oke. Baik kalau gitu. Terima kasih. Nantikan pulsanya ya. Setelah ini ya, setelah kuliah selesai ya. Nomornya masih sama, Mas Bian? Siap, Bu. Oke, tunggu ya. Baik, sekarang pertanyaan kedua ke selanjutnya. Saya putar lagi. Yes. Oh, ada Mas Jody. Nggak ada kayaknya ya. Nggak ada nama Jody ini tadi. Sorry, 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 sorry. Ini ternyata yang tadi. Saya ulang lagi ya. Yes, Mas Dedi. Ya, dalam, Bu. Halo, Mas. Ayo. Sekarang, tolong Halo, jawab Bu. pertanyaan saya. Apa sih artinya volatility? Eh, Volatilitas itu seperti untuk yang saya tahu ya, Bu, Iya, monggo. terlalu memikirkan biaya yang tidak terlalu signifikan. Jadi biasanya sikap kepemimpinan itu terlalu pandangannya hanya memuaskan dirinya sendiri, kadang seperti itu, Ibu. Volatility ya. Tanpa mengetahui ya arah pandangan dari seseorang. Oke. Sudah? Sebenarnya masih kurang tepat. Itu kepemimpinan dan pengambil keputusan itu masih kurang tepat untuk Mas Dedi ya. Jadi volatility itu lebih ke arah bahwa ada naik dan turun. Jadi volatile itu naik dan turunnya cepat. Nah, volatility ya, bukan suatu pengambilan keputusan yang bagaimana, tapi volatility itu naik dan turunnya cepat. Kalau kita bicara soal kondisi pasar ya, sangat volatility banget. Maksudnya sangat volatile. Jadi gerakannya tuh naik turun naik turun naik turun secara cepat. Itu namanya volatile. Kenapa kok itu berpengaruh pada pengambilan keputusan? Jadi kita kalau mau usaha, jangan berusaha atau berbisnis di barang-barang yang naik turunnya cepat. Contoh apa? Yo, zaman dulu masih ingat ada namanya bisnis bunga ya. Bunga apa itu? Aglonema ya. Bunga apa? Yang dimana musimannya cepet banget. Nah sekarang nggak musim sudah jual rumah kan untuk beli bunga itu. Nah ya itu yang dimaksud ya. Oke, mohon maaf Mas Dedi ya, belum bisa bagi-bagi pulsa untuk Mas Dedi karena jawabannya kurang tepat. Satu Ya, lagi. Bu, saya mohon maaf, Ibu. Iya, enggak apa-apa, kita belajar, tenang aja. Enggak ada permohonan maaf, santai saja ya. Kita putar lagi ya. Cus. Duh, Mas Bian lagi. Kalau sudah, berarti kita putar lagi ya. Karena tidak boleh double. Oke, Mas Feldiano. Kira-kira sudah siap? Sehat, Mas? Posisi di mana nih, Mas Feldiano? Mohon bisa Ya, menjawab. sehat, Bu. Siap, luar biasa ya. Kamu yang kecamataan ya?
Ya. Oh iya, betul, betul, betul. Sekarang, apa sih yang disebut dengan passive resistance? Demikianlah peer teaching yang telah kami laksanakan. Semoga bisa menjadikan kami untuk terus belajar, melakukan yang terbaik sesuai dengan ilmu yang sudah kita dapatkan di Pekerti Gelombang 4 tahun 2023 melalui Universitas Bengkulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.